Di balik indahnya lukisan alam Rinjani, gunung ini menyimpan jejak kecelakaan yang panjang. Setelah melakukan proses evakuasi selama 4 hari, tubuh Juliana Marins, seorang pendaki asal Brasil yang jatuh ke jurang Gunung Rinjani, akhirnya berhasil dievakuasi. Sayangnya, Juliana sudah dalam kondisi meninggal dunia. Stop. Upaya tim evakuasi untuk menyelamatkan Juliana tidak pernah berhenti. Malam ini kita memutuskan untuk membuat angkur-angkur dan kita akan menginap di sini di dekat korban. Ya, bersama kawan-kawan. Bersama kawan-kawan. Nah, korbannya di situ. Korbannya ada di bawah kiri saya, jarak 5 meter. Ada lampunya, coba bisa ke sana. Korban. Oh. Oke, lanjut. Selama berhari-hari, tim berada di sekitar lokasi kejadian dengan suhu yang ekstrim. Ya, inilah keadaan tidur di tebingan. Ya, mau mengevakuasi. Morning. Pagi. Naik ke pompong. Film-film. Hampir 1 pekan terakhir, Indonesia digemparkan dengan pemberitaan seorang turis asing yang terperosok ke dalam jurang Gunung Rinjani. Permasalahan ini bahkan sampai menyedot perhatian dunia, terlebih negara asal pendaki. Berbagai desakan terus berdatangan. Media sosial presiden pun tidak luput dari kecaman terkait lambannya proses evakuasi. Juliana Pereira Marins jatuh sedalam ratusan meter di titik Cemara Nunggal yang diapit jurang saat mendaki Gunung Rinjani pada hari Sabtu 21 Juni 2025. Walaupun terjatuh, otoritas berwenang menyebut Juliana masih dalam kondisi hidup. Hal ini sesuai dengan video drone yang viral di sosial media, di mana Juliana masih terlihat bergerak. Juliana terlihat duduk di atas pasir dekat dengan mulut jurang di bawahnya. Tidak ada yang tahu persis keadaan Juliana, sehingga dia terjebak di tengah tebing pasir. Mungkin saja dia kedinginan, cedera, atau sulit untuk bergerak di atas tebing pasir yang curam. Dengan suhu yang dingin, ditambah tanpa makanan, bisa saja dia sudah terkena hipotermia. Proses evakuasi mengalami kendala akibat faktor cuaca serta kedalaman jurang yang susah untuk dijangkau. Selain itu, posisi korban semakin terperosok, yang membuat tim yang sudah turun hingga 300 meter tak mampu menjangkau korban. Keesokan harinya, Juliana sudah tidak lagi berada di titik semula. Pada hari Selasa 24 Juni 2025, proses evakuasi kembali dilanjutkan. Nah, ini karena persiapan, ini nanti malam itu kita juga akan prepare untuk bermalam ini. Jejak petualang secara eksklusif merekam proses dramatik ini.
Nah sekarang kita sedang persiapan untuk menuruni tebing untuk proses evakuasi. Di sini ada Agam, saya sama Agam dari bawah tadi. dari tadi. Nah ini ada teman-teman juga dari Basarnas, monggo silakan. Dari Basarnas, Kafid, Bang Kafid, kemudian dari Damkar, Bang Gunawan, ada juga Bang Botol, Unit SAR Lombok Timur. Unit SAR, ya dari Lombok Timur, Unit SAR, kemudian Soka juga dari Unit SAR Lombok Timur. Kita akan menuruni segera karena cuacanya juga udah mulai berkabut. Kita akan segera siap-siap. Peralatan nanti juga saya akan bawa ini juga tas, karena nanti kemungkinan kita akan ngecamp di bawah juga, jadi kita mempersiapkan perlengkapan di bawah. Tali utama itu kan mulai dari top. Iya. Mulai dari top, baru kita simpul untuk di Edelweiss itu ada pohon juga kecil. Di mana di situ ada pergerakan. Di sini di batu ini kan pasti ada hentakan keras. Ya, itu atas ini kayaknya Edelweiss-nya kuat itu ya. Kuat. Kuat. Lah, itu kan sudah 2 sama top. 3 sama ini. Kita deviasinya keempat di situ. Di kanan. Tinggal kita cari deviasi yang gimana enaknya kan. Baru kita bikin angkor lagi. Mau nggak mau gimana kita caranya kan turun ke kanan. Daripada kita hauling. Betul. Lebih miris. Bebatuan yang turun di kepala kita kan, mendirefleknya tadi. Nah, meminimalisir, memastikan langsung kita ke titik korbannya. Iya. Setelah berjuang, tubuh Juliana akhirnya bisa dijangkau oleh tim evakuasi di kedalaman sekitar 600 meter dari bibir jurang. Dapat dipastikan, Juliana sudah dalam kondisi meninggal dunia. Oke, nah sekarang korban sudah di titik aman dan ini tim yang akan naik duluan dan saya, nah ini treknya seperti ini nih. Dan kita akan siap di hauling untuk ke atas, kurang lebih 400 meter dari sini. Semangat untuk Indonesia! Merdeka! Persiapan untuk penarikan. Cuaca yang tidak bersahabat sempat mempersulit pengangkatan jasad. Tarik! 1, 2, 3, 2, 3, cukup. Proses pengangkatan jenazah dilakukan dengan menggunakan rescue frame yang dililitkan. Mantap! Indonesia! Merdeka! Indonesia! Yuk, ayo turunkan Larkin. Akhirnya sampai juga. Merdeka! Mantap! Jalur Rinjani memang terkenal sulit dan menantang. Salah satunya puncak yang dikenal dengan sebutan letter E. Jalur ini memiliki kontur berpasir dan bebatuan dengan tanjakan terjal. Seringkali kawasan letter E diterpa angin kencang dan badai. Kurangnya pengalaman dan persiapan yang matang dapat meningkatkan resiko kecelakaan dan kegagalan mencapai puncak. Medan dengan perbukitan bebatuan yang cukup sulit dijangkau menjadi salah satu alasan kenapa proses evakuasi di Rinjani tidak bisa langsung dilakukan. Butuh koordinasi terlebih dulu terkait langkah-langkah yang akan diambil. Begitu juga dengan penerbangan helikopter. Visibility di kawasan gunung tidak cukup baik. Terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gunung Rinjani adalah atap Pulau Lombok.
Menjulang setinggi 3.726 meter di atas permukaan laut, Rinjani merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Pulau Sumatera. Rinjani secara bahasa berarti lurus atau tegak, sebuah nama yang mewakili keagungan, keindahan, serta cerita di balik namanya. Dari sudut manapun Gunung Rinjani dilihat dan ditempuh, yang dirasakan adalah pengalaman dan keindahan. Di balik indahnya lukisan alam Rinjani, gunung ini menyimpan jejak kecelakaan yang panjang. Berdasarkan data Taman Nasional Gunung Rinjani, selaku pelindung dan penanggung jawab kawasan, tercatat telah terjadi 4 kecelakaan pendaki terjatuh pada periode bulan April hingga Juni tahun 2025. Termasuk pendaki asal Brazil, Juliana Marins. Mendaki gunung adalah memasuki dunia penuh tantangan dan berbahaya, sehingga butuh perencanaan, kesiapan fisik, mental, logistik, hingga perlengkapan. Beberapa gunung bahkan menuntut kemampuan teknik tertentu karena beratnya medan yang dilalui. Selain kesiapan tersebut, pendakian disarankan jangan pernah dilakukan seorang diri dan akan lebih aman jika dilakukan secara berkelompok. Dengan mendaki berkelompok akan bisa saling membantu, terutama bagi pendaki pemula. Dalam satu kelompok, pilihlah teman yang tepat dan dapat saling memahami kondisi masing-masing. Di samping itu, tetapkan aturan dan pembagian tugas serta jaga komunikasi. Gunung Rinjani termasuk salah satu gunung di Indonesia yang cukup sulit didaki. Menjelang puncak, pendaki harus melewati jalur berpasir yang cukup menguras fisik. Selain itu, udara dingin dan terpaan angin menjadi faktor lain yang harus dihadapi. Suhunya bisa mencapai 0 hingga 5 derajat Celcius. Kondisi ini bisa mengakibatkan hipotermia, di mana suhu tubuh berada di bawah kondisi normal yang dapat menyebabkan gangguan fungsi organ. Oleh karena itu, jaket yang tahan angin, tahan air, serta mampu menghangatkan tubuh wajib dipakai saat menuju puncak Rinjani.